Hai, aku Dr. Tracy Mars, seorang psikiatris dan aku membuat video edukasi mental. Ternyata otak kita diciptakan untuk interaksi sosial dan jika tidak didapatkan, otak berubah dan kamu kehilangan koneksi saraf pada bagian otak tertentu. Sebelum COVID, masalah ini lebih terlihat pada orang tua yang tinggal sendiri, ditinggalkan keluarganya dan mungkin tidak bisa menyupir. Para peneliti melihat bahwa isolasi sosial mempercepat penurunan kognitif berdasar umur dan beresiko meningkatkan penyakit Alzheimer. Tapi dengan adanya COVID dan kunci tara, kita lihat bukti adanya perubahan otak pada orang muda. Kamu mungkin mengalaminya sebagai kabut otak. Kabut otak bisa berupa banyak hal, tapi pada umumnya kamu memikirkan dan memproses informasi lebih pelan. Kamu kesulitan menemukan kata-kata, kamu bisa merasa lelah secara mental dan lunglai meskipun kamu belum melakukan apapun yang melelahkan secara fisik. Kenapa isolasi sosial bisa begini? Otakmu tersusun dari jaringan saraf yang saling menyambung satu sama lain. Lebih erat sambungan antara saraf, lebih baik mereka dalam mengirimkan sinyal dari satu saraf ke yang lainnya. Peradangan mengendurkan sambungan ini sama seperti isolasi sosial. Isolasi sosial memengaruhi kognisi sosialmu. Kognisi sosial adalah sekumpulan kemampuan yang mencakup kemampuan membaca ekspresi emosi seseorang, mengingat dan mengenali seseorang yang wajahnya familiar, kemampuan menafsirkan nada bicara seseorang, dan kemampuan berempati dengan orang lain dan menghargai bahwa mereka punya keinginan, tujuan, dan maksud sendiri. Kemampuan terakhir disebut teori pikiran. Entah kenapa disebut itu, tidak masuk akal bagiku, tapi itu jika kamu sudah baca artikel yang kurujuk. Keterampilan ini dipelajari sejak dini, tapi kita butuh interaksi sosial untuk menjaganya. Jadi beberapa aspek isolasi menghilangkan keterampilan ini karena kamu tidak melatihnya. Tapi kemudian ada perubahan otak. Di salah satu penelitian yang kuacu, peneliti melihat data MRI struktural dari 32.000 orang. Itu penelitian besar. Orang yang terisolasi sosial memperlihatkan pengurangan di bagian lobus temporal, lobus frontal, dan hipokampus. Hipokampusmu penting untuk ingatan emosional di antara fungsi lain, dan aku sudah bilang, orang-orang depresi punya hipokampus lebih kecil. Nah, kalau kamu menonton video-videoku, kamu mungkin tahu aku tidak suka menyajikan informasi negatif tanpa sisi positif. Dan ini dia. Bahkan jika kamu mengalami kerusakan otak dari isolasi pandemik, depresi, long COVID, atau yang lainnya yang menyebabkan kerusakan otak, otakmu berkemampuan untuk memperbaiki diri sendiri dan menguatkan koneksi yang kendor. Kemampuan ini disebut neuroplastisitas. Jadi sebuah solusi untuk masalah isolasi sosial adalah membangun cadangan kognitifmu. Cadangan kognitif adalah penyangga mental yang kamu punya yang membuat otakmu mengimbangi dan berfungsi bahkan ketika volume otakmu berkurang. Seperti punya pembangkit listrik cadangan yang nyala ketika listrik mati. Dan ini hal yang nyata, dan menjelaskan kenapa beberapa orang di umur 80-an masih jeli sementara yang lain berumur 68 bermasalah dalam mengingat kejadian penting. Semakin kuat cadangan kognitifmu, semakin baik kamu berfungsi ketika terpapar pemicu stres seperti isolasi, toksin lingkungan, stres kronik, atau apapun yang merusak otak. Jadi pikirkan cadangan kognitif sebagai pertahanan psikologis otakmu. Ini 5 hal yang bisa meningkatkan cadangan kognitifmu. Pendidikan, interaksi sosial level tinggi, pekerjaan yang menantang secara kognitif, aktivitas yang melibatkan otakmu seperti membaca teka-teki silang, belajar bahasa baru, dan belajar alat musik. Dan olahraga fisik teratur karena olahraga merangsang pertumbuhan saraf. Dan pertumbuhan saraf artinya sambungan dan jalan baru. Aku jelaskan cara kerjanya di videoku di bagaimana olahraga mengubah otakmu. Membangun cadangan kognitifmu adalah sesuatu yang dilakukan seumur hidup. Itu bukan sekali selesai, kamu harus terus melibatkan pikiranmu. Pendidikan tidak berarti kamu harus ke Harvard atau Oxford kalau kamu di Inggris. Bukan tentang gelar yang kamu dapatkan, ini tentang komitmen untuk belajar dan mengolah informasi baru. Ketika aku besar tanpa internet, caramu mendapat pengetahuan adalah pergi ke sekolah atau ke perpustakaan dan mencari di ensiklopedia. Tapi sekarang banyak informasi yang tersedia secara daring sehingga kamu bisa dapat level pendidikan yang tinggi dari menelaah dan membaca dari sumber daring terpercaya. Jika kamu ingin belajar bahasa baru, ada kursus daring untuk itu.
Lalu bahkan ada video gratis YouTube yang bisa banyak mengajarimu tentang hal-hal berbeda. Kamu hanya perlu terus penasaran. Daftar yang baru saja kuberi tidak melelahkan. Diet, tidur, dan perawatan diri juga berpengaruh. Tapi satu hal yang kusuka tentang daftar ini adalah banyak dari faktornya berada di bawah kendalimu. Kamu mungkin tak bisa mengontrol seberapa menantangnya pekerjaanmu. Malah bisa jadi itu mematikan pikiran, perjuangan untuk melakukan setiap hari. Tapi bisa kamu imbangi untuk kerusakan pada otakmu dari pekerjaan seperti itu dengan olahraga sebelum pergi kerja. Kamu bisa mengubah jadwal itu atau bermain teka-teki pikiran saat jam makan siang atau saat sampai di rumah. Dan ngomong-ngomong, jangan tertukar antara pekerjaan yang membuat stres dengan yang menantang secara mental. Terlalu banyak kerjaan dengan tingkat waktu tak realistis bisa membuat pekerjaan penuh tekanan, tapi itu tak berarti menantang secara mental dalam sisi yang positif. Pekerjaan yang menantang secara mental harus memuaskan di saat tertentu meskipun itu kerja keras. Coba lihat video ini tentang pengaruh olahraga pada otakmu. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.